semuanya, salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang di channel Maut ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari part sebelumnya. Tak usah berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Scene memperlihatkan Sayu yang dibentang di antara dua dahan pohon di tebing itu. Dia sudah pasrah dan menunggu akan kematiannya. Kawanan serigala sudah menghampiri dan siap memangsa Sayu yang sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi. Aroma cairan merah yang keluar dari tubuh Sayu seakan menggugah selera makan mereka. Melihat kawanan serigala itu yang menggeram kelaparan, Sayu bergumam dalam benaknya bahwa sepertinya dia akan menjadi menu makan malam mereka. Serigala kelaparan itu sudah mulai memanjat pohon di mana Sayu diikat. Dia menggeram sambil menatap Sayu. Dia tak mengalihkan pandangan sedikit pun dari Sayu, seakan bersiap menerkam Sayu kapan saja. Dan benar saja, dia mulai melompat ke arah Sayu dan mencoba menerkam Sayu yang berada di hadapannya. Moncongnya sudah terbuka lebar, lengkap dengan gigi taringnya yang runcing. Akan tetapi di saat yang bersamaan ada kilatan petir biru yang keluar dari tangan seseorang. Kekuatan itu terlihat indah namun juga mengerikan. Setelah itu tangan itu mengepal seperti sedang meremukkan sesuatu. Di sisi lain, serigala yang mendekati Sayu tiba-tiba terkena oleh kekuatan aneh, dan serigala itu langsung mati seketika. Serigala itu mati dengan tubuhnya yang mengeluarkan kilatan biru. Melihat itu, Sayu terkejut dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi pada serigala itu? Seakan memecah perhatiannya, ada suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Dia seperti sedang berbicara kepada Sayu. Angin tiba-tiba begitu kencang. Ternyata itu adalah pria tua misterius yang ditemui Sayu di pedalaman hutan. Dia sedang mengeluarkan kekuatannya. Rumput-rumput mulai terhempas akibat dari kekuatan pria tua itu. Kawanan serigala yang awalnya memperhatikan Sayu ini berbalik dan memperhatikan pria tua itu. Dia lalu mengeluarkan ledakan kekuatannya. Kawanan serigala itu mulai menggeram ke arah pria tua itu. Mereka seakan mengetahui bahwa pria tua yang berada di hadapannya adalah sosok yang sangat berbahaya. Mungkin itu timbul karena insting hewan liarnya. Lalu salah satu dari serigala itu meraung dan menerjang ke arah pria tua itu. Kawanan serigala yang lain mengikutinya untuk menyerang pria tua itu. Namun pria tua itu masih terlihat tenang melihat dirinya akan diterkam kawanan serigala itu. Sepertinya bagi dirinya, kawanan serigala hanyalah butiran debu. Sambil mengeluarkan kekuatannya, dia berkata, "Apakah kamu masih hidup?" Ternyata dia sedang memastikan keadaan Sayu. Apakah dia masih hidup ataukah tidak? Sedari tadi, dia memperhatikan kondisi Sayu dan tidak memperdulikan kawanan serigala itu. Karena ada serigala yang mau menerkam dirinya, dia dengan cepat mengeluarkan kekuatannya dan menghalau serangan dari kelompok serigala itu. Dia meraih moncong dari salah satu serigala itu, lalu mengalirkan ki birunya ke dalam tubuh serigala itu. Dan crash, tubuh serigala itu terpelintir remuk seperti cucian baju. Kekuatannya begitu indah, namun juga mengerikan. Serigala yang lain juga ikut menyerang dari berbagai sisi, termasuk dari samping dirinya. Namun dengan sigap dia menyerang dengan telapak tangannya
yang sudah dialiri ki. Dan masih sama, serigala itu tak berkutik. Tubuhnya juga hancur karena terkena telapak tangan pria tua itu. Sepertinya apapun yang disentuh oleh telapak tangan itu akan hancur secara instan. Serigala yang lain juga bernasib sama. Sepertinya ini adalah hari buruk mereka. Kawanan serigala itu mati mengenaskan. Tubuh mereka hancur hanya dengan satu kali sentuh. Mereka musnah seketika. Setelah itu, pria tua itu mendekat ke arah tempat Sayu diikat. Dia melangkah begitu tenang, seakan dia tak lelah sedikitpun setelah memusnahkan kawanan serigala itu. Sayu yang melihatnya terkejut. Mengapa pria tua itu berada di sekitar sini? Ia pun membuka matanya lebar-lebar untuk memastikan bahwa yang dilihatnya bukanlah halusinasi. Di saat ketenangan sudah menyelimuti tebing itu dan hanya angin yang menderu dan menerpa rerumputan yang tenang, ada sebuah kalimat yang keluar dari mulut pria tua itu. "Apakah kamu ingin hidup?" ucap pria itu dari bawah pohon. Dia pun melanjutkan pertanyaannya kepada Sayu, bahwa jika Sayu ingin hidup, apakah dia siap merasakan kengerian yang lebih buruk daripada neraka? Setelah mendengar itu, Sayu pun menjawab dan memastikan apakah itu benar. Pria tua itu terdiam mendengarkan Sayu berbicara. Sayu mengungkapkan bahwa temannya yang berharga sudah meninggal dan nonanya telah dibawa pergi dengan paksa oleh orang-orang barbar, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menunggu kematian. Jika itu lebih buruk dari neraka, mungkinkah ada yang lebih buruk dari yang dialaminya saat ini? Dalam keadaan seperti itu, Sayu masih tersenyum. Senyuman itu tidak hilang walaupun dia sedang menderita. "Meskipun kamu sangat menderita, kamu masih tersenyum," ucap pria tua itu sambil menjentikkan jarinya. Dari jentikan jari itu keluar sebuah kekuatan yang melesat ke arah Sayu. Ternyata kekuatan itu memotong rantai yang mengikat Sayu dengan begitu mudahnya. Potongan itu sangat bersih dan juga rapi, seakan rantai itu terbuat dari agar-agar. Setelah rantai itu terpotong, Sayu terjatuh dari pohon itu. Dia tetap tak bisa menggerakkan tubuhnya karena tubuhnya sudah hancur. Ternyata ketika Sayu terjatuh, pria tua itu sudah berada tepat di bawahnya. Dia menangkap Sayu yang terjatuh dari pohon. Dia memeluk Sayu dan berkata bahwa Sayu adalah orang yang beruntung. "Senyumanmu itulah yang menyelamatkan hidupmu," ucap pria tua itu yang masih memeluk Sayu. Dia mengatakan kepada Sayu untuk jangan pernah kehilangan senyuman itu. Setelah itu, Sin memperlihatkan Sayu yang sudah dibaringkan di atas rerumputan. Dia sudah diperiksa oleh pria tua itu, dan ternyata 35 tulang Sayu telah patah dan 70 bagian otot Sayu telah rusak. Dengan tatapan yang serius, dia melanjutkan perkataannya bahwa semua terserah pada Sayu. Apakah dia ingin tetap hidup seperti itu dengan tubuh yang cacat, atau ingin memulihkan tubuhnya yang sehat seperti sebelumnya? Setelah mendengar ucapan pria tua itu, Sayu bertanya kepadanya, mengapa dia menyelamatkan Sayu? Ternyata alasan dia menyelamatkan Sayu adalah karena gingseng liar yang diberikan Sayu dengan tulus. Itulah sebabnya pria tua itu tergerak untuk menyelamatkan Sayu. Setelah itu, dia menggenggam dan menghancurkan gingseng itu, lalu secara instan mengekstraknya. Setelah gingseng itu diekstrak, tetesan ekstraksi itu dialiri ki dari pria tua itu. Lalu cairan itu diteteskan ke mulut Sayu. Sayu pun membuka mulutnya untuk menelan ramuan itu.
Lalu pria tua itu berkata bahwa tubuh kita ada 206 tulang dan 650 otot. Jika kamu mengetahui fungsi dan perannya masing-masing, maka kamu akan dapat mengontrolnya sepenuhnya. Ucap pria tua itu sambil mengeluarkan jarinya yang sudah dialiriki. Jari itu melesat ke tubuh Sayu dan menyebarkan ki-nya ke berbagai titik pada tubuh Sayu. Kilatan ki biru itu masih menyebar di sekitar mereka. Dia berkata bahwa Sayu sekarang dalam kondisi baik karena dia tidak bisa bergerak. Syarafnya berdiri tegak. Sayu hanya perlu mencoba memahami kondisinya. Ketidakmampuan untuk menggerakkan tangan dan kakinya, itulah kondisi yang akan mengganggu syarafmu. Tubuhnya dalam keadaan mati suri. Kondisi Sayu saat ini adalah kondisi di mana tanda vitalitas atau kehidupan seolah tidak ada. Akan tetapi Sayu masih hidup. Tubuh Sayu yang sebelumnya hancur merekonstruksi dengan sendirinya. Tangan Sayu kembali ke bentuk semula. Sendi-sendi di kakinya juga mengalami hal yang serupa. Otot dan tulangnya berkontraksi sendiri dan membentuk ulang tubuh Sayu. Ternyata ki dari pria tua itu memicu tulang dan otot, juga syaraf-syaraf Sayu berkontraksi dan membentuk ulang tubuh Sayu. Pria tua itu melanjutkan perkataannya bahwa jika kamu dapat merasakan dan mendengar semuanya, tidak hanya 36 vena utama, akan tetapi dapat memahami 360 vena yang ada pada tubuhmu. Ucap pria tua itu yang masih duduk mengamati penyembuhan Sayu. Di bawah cahaya rembulan yang begitu indah, dia masih menuntun Sayu untuk mengenal lebih jauh tubuhnya sekaligus memulihkannya. Sayu masih berteriak kesakitan. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Memang itulah yang harus dibayarkan supaya tubuh Sayu yang sudah hancur kembali seperti semula. Pria tua itu berkata bahwa jika Sayu bisa mendapatkan pencerahan dari semua ini, dia akan mendapatkan seni bela diri yang luar biasa. Dan jika Sayu bisa mendapatkan mata hantu, maka Sayu akan terlahir kembali sebagai jenderal artileri surgawi. Sin memperlihatkan salah satu gunung yang bernama Myeohyang. Di sana ada seseorang yang tengah terbang menuju ke sebuah tempat di pegunungan itu. Sepertinya di sana ada pertemuan yang sangat penting yang dihadiri oleh para master. Salah satu pembahasan mereka adalah para bangsawan di daerah Goryeo yang ternyata bernafsu menginginkan kekuasaan tanpa memikirkan nasib rakyat kecil, sehingga negeri itu tidak mampu pulih. Dan munculnya tokoh yang berkesan bagi masyarakat di situ. Semua topik itu dibahas oleh para tetua yang berada di Gua Mansion. Gua di mana tempat para tetua membahas topik-topik penting dan mencari solusi dari berbagai permasalahan. Lalu Sin menunjukkan kemunculan sebuah hembusan energi yang ditimbulkan oleh salah satu tetua yang baru saja tiba di tempat itu. Desiran suara di ruangan gua yang luas itu bisa didengarkan. Ruangan itu begitu luas dan ada beberapa menara batu tempat duduk para tetua. Di sana baru saja tiba seseorang yang penting yang akan memimpin pertemuan itu. Setelah tiba, dia langsung menempati tempat duduknya. Di sana dijelaskan bahwa dia yang telah mengundang para tetua yang lain untuk hadir. Akan tetapi dia malah datang terlambat. Di sisi lain, salah satu tetua menanggapinya untuk tidak usah memperdulikan keterlambatannya, karena mereka senang telah diundang oleh tetua master. Dia mempertanyakan topik apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Apakah itu pendirian negara baru, ataukah tentang
seorang tokoh yang bernama Lee itu. Ya, dia adalah Park Jong-mu yang dijuluki Pendekar Pedang Abadi. Mereka setuju tentang usulan Pendekar Pedang Abadi untuk mendirikan negara baru dan menginginkan para penguasa harus berubah. Itulah yang diinginkan surga. Tapi mereka khawatir tentang satu hal, yaitu tentang pejuang muda Lee yang nantinya juga ikut campur dan berpura-pura menjadi bagian dari Tiga Transenden. Semua itu disampaikan oleh salah satu tetua yang dijuluki sebagai Dewan Penjaga. Lalu tetua pemimpin pertemuan itu menerangkan bahwa dia memahami tentang kekhawatiran mereka, namun dia akan mengungkapkan alasan mengapa mereka diundang dalam pertemuan itu. Dia yakin bahwa mereka sudah mengetahui tentang orang-orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka sepanjang tahun, ucap tetua itu yang memancarkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Sosok tetua itu adalah Sanadae Jongyu yang dijuluki sebagai master terhormat yang bijak. Kita panggil dia Tetua Master. Dia mengungkapkan bahwa baru saja 8 seniman bela diri terkemuka meninggal, 7 Dewan Tanah, dan juga Pendekar Dancol. Dia pun melanjutkan perkataannya bahwa di daerah Goryeo ada berbagai macam murid, akan tetapi hanya sedikit yang berkualitas dan berbudi luhur. 7 Dewa Tanah meraih posisinya karena penampilan mereka sangatlah luar biasa. Akan tetapi menurut keterangan dari murid Dewan Tanah yang masih hidup, ada 2 orang yang mendatangi master mereka, yaitu seorang pria muda dan satunya lagi seorang pria tua. Dikatakan bahwa mereka telah menemukan seni bela diri Guan Yu. Para tetua pun merasa asing tentang seni bela diri itu. Lalu tetua master melanjutkan penjelasannya. Dia menjelaskan bahwa seni bela diri Guan Yu adalah gabungan dari sihir dan juga seni bela diri. Itu adalah satu-satunya teknik yang dapat membunuh Dewa Tanah. Tetua yang lain masih heran kenapa 7 Dewa Tanah yang begitu hebat bisa dikatakan ahlinya para ahli bisa kalah. Mereka seakan tidak percaya, akan tetapi kenyataan berkata lain. Mereka yang dikatakan ahlinya para ahli itu telah mati beberapa hari yang lalu. Mereka yang membutuhkan waktu 1 dekade untuk memanjat ke puncak dari seni bela diri malah hancur dalam hitungan hari. Dan keterampilan yang lain yang misterius telah muncul. Keterampilan misterius yang menggabungkan antara sihir dan juga seni bela diri. Keterampilan seperti itu belum pernah ada sebelumnya di negeri ini. Keterampilan itu sangat mengerikan, sehingga dapat mengganggu ataupun menghancurkan sistem dunia bela diri yang sudah ada dan menjadi berkeping-keping. Lalu tetua master melanjutkan ceritanya tentang Master Senja Gunung. Dijelaskan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga ajaib. Kehebatannya di atas segalanya. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat menembus pertahanannya ataupun menghindari serangannya. Jurusnya dapat membuat dinding yang tak terbatas. Jurus itu bisa digunakan untuk menyerang dan juga bertahan. Di hari itu, yang tersisa hanyalah bekas pertarungan yang luar biasa. Bahkan jasadnya Master Senja Gunung tak ada jejaknya sama sekali, ucap tetua Master. Di sisi lain diperlihatkan pertarungan antara Master Tayu dan juga Master Senja Gunung di hari itu. Pertarungan itu memanglah luar biasa. Jurus dari masternya Sayu sungguh indah dan juga mengerikan. Ledakan energi terjadi berkali-kali. Pertarungan antara master bela diri sungguh berdampak besar bagi sekitar. Masternya Sayu melesat ke arah Master Senja Gunung. Dia pun berusaha menangkisnya. Akan tetapi dari masternya Sayu masih tetap bisa menembus pertahanan dari Master Senja Gunung.
Pertarungan itu pun sampai di titik akhirnya. Tiba di mana dia terkena jari dari masternya Sayu. Ki biru itu sudah mulai merasuk di sekujur tubuh Master Senja Gunung. Dan terlihat dia tak bisa mengontrol ki itu, dan alhasil dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan boom, tubuhnya meledak tak tersisa. Ledakan itu begitu besar sehingga tak menyisakan tubuh fisiknya sedikit pun. Begitulah kejadian di hari itu. Scene memperlihatkan lanjutan dari pertemuan para tetua. Tetua Master menganggap bahwa situasi saat ini terbilang sangatlah serius. Alih-alih mendirikan negara baru, bahkan tanah ini pun mungkin akan segera musnah, ucap Tetua Master dengan wajah yang serius. Setelah mendengar topik terkini dari Tetua Master, tetua yang lain pun menjadi emosi. Mereka pun tidak percaya mendengar cerita dari Tetua Master, karena itu memanglah sulit dipercaya. Dia berkata, tidak mudah menemukan orang yang mampu membunuh para orang bijak hanya dalam hitungan hari, bahkan jika itu dari keluarga kerajaan, ucap Tetua Dewan Penjaga. Tetua Master pun mencoba mengingatkan mereka tentang seseorang, bahwa 10 tahun yang lalu mereka pernah melakukan serangan pengecut dengan mengumpulkan 30 orang master hanya untuk membunuh seseorang, dan mereka pun gagal. Setengah dari mereka malah berakhir terbunuh. Dia adalah Han Mubek yang dijuluki dengan Jenderal Artileri Surgawi. Ternyata masternya Sayu adalah Master Han Mubek. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang berdesir melalui sela-sela gua. Jenderal Artileri Surgawi telah kembali dari neraka bersama dengan muridnya, ucap Tetua Master memecahkan keheningan gua. Scene beralih memperlihatkan sebuah tangan yang memakai sarung tangan besi yang sedang menyentuh sebuah pohon. Ternyata itu adalah tangan Sayu. Dia terlihat sudah pulih seperti sedia kala. Pandangannya menatap jauh ke depan, seperti dia sedang memikirkan sesuatu. Part 5 pun berakhir di sini. Nantikan part selanjutnya. Dukung terus channel ini supaya bisa rutin upload untuk menghibur kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera. See you next time. Wassalam.